Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, janganlah takut." 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Haleluya, puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Hari ini kita kembali lagi beribadah sekolah minggu ya. Tetap semangat, bersukacita dalam Tuhan. Yuk, hari ini kita mau siapkan hati kita. Semua duduk yang manis, duduk yang rapi, duduk yang baik ya. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita nyanyikan lagu Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Ya, semua tangannya dilipat, matanya ditutup ya anak-anak ya. Nyanyikan lagunya dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bapa Engkau baik. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Dari awal katakan Bapa Engkau baik.
kami bersyukur hari ini kami kembali sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati ibadah kami. Biarlah kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Kita sudah berdoa untuk kita mulai sekolah minggu ya. Ya, sekarang bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Yesus sayang semua. Waktu dulu sekolah minggu di gereja kita pernah nyanyiin. Sekarang kita belajar lagi ya. Masih ingat ya lagunya? Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Ya, masih ingat ya? Yuk, kita nyanyi lagu ini dari awal ya. Nanti sayang papa begini, ya. Sayang mama begini. Sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, dan sayang saya ya. Yuk, kita nyanyi lagu ini dengan semangat. Yesus sayang semua. Haleluya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus, Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus, Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, dan sayang semua. Gimana anak-anak? Masih ingat lagunya? Yuk kita nyanyi lagi lebih semangat ya. Yesus sayang semua, semua. Oke? Nyanyi semangat ya. Bersukacita buat Tuhan. Haleluya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, dan sayang semua. Haleluya. Tuhan Yesus sayang semua ya. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, dan saya. Yesus sayang semua orang. Haleluya. Tetap berdiri ya anak-anak ya. Kita mau nyanyikan lagu yang lain. Yang kasihnya seperti sungai. Masih ingat ya? Kasihnya seperti sungai ya. Tangannya gerak-gerak ini ya. Kan air ya. Haleluya. Semangat semua anak-anak sekolah minggu. Kasihnya seperti sungai. Haleluya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di
nggak kenal kemarau, dia tetap ada airnya. Walaupun sedikit, tapi airnya terus ada ya. Nah begitu juga kasih Yesus buat kita. Ya sekarang nyanyi lagu terakhir memperingati 17 Agustus ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan ya. Semua anak-anak sekolah minggu Tuhan kasih kemenangan menjadi pahlawan-pahlawan yang Kristus. Masih ingat gerakannya kan? Ku menang, oke? Yuk kita mulai lagunya dengan semangat. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Angkat tangannya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Sekarang boleh duduk anak-anak ya. Nah kita percaya kita menang melawan setan. Ya, setannya apa Tante Desti? Apakah bisa kelihatan? Enggak anak-anak ya. Kita menang melawan rasa malas mau sekolah minggu. Kita menang melawan apa? Pengennya main game terus. Ya, kalau anak-anak senangnya main game terus, main TikTok terus, main apa lagi? Main gadget terus, nggak mau nurut orang tua, itu kita berarti sudah kalah. Tapi kalau kita jadi anak-anak pemenang, kita dapat mengalahkan hal-hal itu. Malas ibadah, wah kita langsung semangat mau ibadah, semangat memuji Tuhan ya. Ya anak-anak, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Semua duduk yang manis. Kita nyanyikan lagu Semusim berlalu namun kau selalu peliharaku. Tahu lagunya anak-anak? Ya? Ya, kita belajar lagu ini ya. Semusim berlalu. Semusim berlalu namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, Kita nyanyi dari awal lagu ini ya. Semusim berlalu namun Tuhan selalu pelihara kita. Semusim berlalu namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu, tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
bersyukur karena Tuhan baik buat kami. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan, biarlah nyanyian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami supaya firman-Mu tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, sekarang kita akan dengar firman Tuhan. Kisahnya adalah seorang yang disembuhkan, tapi ada yang menolong anak-anak ya. 3 jenis orang yang menolong. Apakah imam, Lewi, atau Samaria? Ada yang tahu judulnya apa? Kita lihat dulu bagaimana orang ini boleh ditolong ya. Yuk saksikan kisah berikut ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Haleluya, kita udah saksikan ya kisah bagaimana tadi orang yang ditolong oleh orang Samaria ya. Saat itu ada seorang ahli Taurat. Ahli Taurat ini adalah orang yang tahu tentang isi Alkitab. Tapi mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus pada saat itu anak-anak. Nah, akhirnya mereka membuat pertanyaan kepada Tuhan Yesus untuk menguji Tuhan. Pertama mereka tanya, Tuhan, apakah hukum yang terutama? Dan mereka mulai menjawab sendiri.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Lalu mereka tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, sesama manusia itu siapa? Nah, anak-anak juga sama nih, sesama manusia siapa? Ya. Nah, lalu Tuhan berikan perumpamaan. Ada seorang yang sedang bepergian, tiba-tiba dia dirampok. Ya. Dia terluka parah. Tapi apa yang terjadi? Ada 3 jenis, 3 macam orang ya. Yang pertama, dia seorang imam. Dia jalan. Dia lihat, wah, ada yang terluka. Tapi dia nggak mau tolong. Dia jalan. Mungkin dia takut malah mungkin dia diserang. Ya. Yang kedua, Lewi. Lewi ini adalah penjaga bait Allah. Dia lihat ada orang terluka, tapi dia juga tidak mau menolong. Tapi orang yang terakhir tadi siapa anak-anak? Yang bisa tebak, ngomong yang keras di rumah, angkat tangan yang tinggi. Dari S sama Samaria. Orang Samaria ini adalah orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Ya, orang Samaria ini orang yang tidak boleh dekat-dekat dengan orang Yahudi pada saat itu anak-anak ya, karena mereka menganggap musuh dengan orang Samaria. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Orang Samaria ini dia mulai turun dari keledainya. Dia beri minum orang yang terluka ini. Dia mulai balut sembuhkan lukanya. Dan yang tidak kalah penting, dia tidak tinggalkan sendiri. Dia mulai angkat ke atas keledainya. Dia mulai bawa ke penginapan. Ya. Bahkan apa yang terjadi anak-anak? Orang Samaria ini dia memberikan uang berapa dinar tadi? Berapa? 1 atau 2? Ayo yang menonton, 1 atau 2? 2 ya, memberikan 2 dinar kepada penjaga penginapan ini ya, supaya dijaga. Nanti kalau biayanya kurang, ketika saya kembali nanti saya akan kasih lagi kurangnya. Nah anak-anak, ketika Tuhan menceritakan kisah itu, Tuhan mulai bertanya kepada ahli Taurat itu, menurut kamu dari 3 orang ini, siapakah dia yang berbuat baik dan yang menganggap sesama manusia? Ahli Taurat ini bilang orang Samaria. Lalu Tuhan berkata, pergilah dan berbuatlah demikian. Artinya apa anak-anak? Kalau kita mau menolong orang lain, kita nggak boleh pilih-pilih. Dia bukan kakak saya, jadi kalau naik sepeda jatuh biarin aja. Dia bukan adik saya, kalau dia lagi nangis karena dijailin orang, aku nggak mau tolong dia. Dia bukan siapa saya ya, misalnya tante saya. Dia bukan teman saya, jadi kalau dia terluka saya nggak mau sembuhkan. Dia bukan teman satu gereja saya, jadi saya nggak mau temenan sama dia, saya nggak mau nolong dia. Jangan anak-anak ya. Sebagai anak Tuhan, firman Tuhan katakan, hukum yang pertama dan terutama, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu, ya. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, anak-anak coba kalau lihat salib, ya. Salib itu kan seperti ini ya. Ini lebih panjang ke bawah ya. Ini tegak ini, itu bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Perintahnya apa? Yang miring ke sini, yaitu mengasihi sesama manusia. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia. Jadi anak-anak sekolah minggu, Tante Desti ajak, yuk saling mengasihi. Kakak adik nggak boleh berantem, harus saling mengasihi, ya. Sama teman juga nggak boleh berantem, sama saudara juga nggak boleh berantem. Harus mau saling tolong. Misalnya di rumah adiknya nggak ngerti nih, apalagi lagi belajar online, tanya sama kakaknya, kakak ini gimana ya? Aku nggak bisa jawab. Karena kakaknya juga lagi pusing, kakaknya bilangin, udah aku nggak mau bantu kamu, aku juga pusing. Nah nggak boleh, anak-anak ya. Jawab, nanti kakak bantu ya, tapi kakak kerjakan dulu tugas kakak. Nah itu baru ya anak-anak ya. Atau kita bantu dulu adik kita, nanti baru kita kerjakan tugas kita. Itulah artinya kita mengasihi sesama manusia.
Bahkan orang lain juga nanti kalau udah sekolah normal, udah boleh main bebas di luar. Meskipun teman kita nggak satu agama dengan kita, tapi kita belajar mengasihi. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita semua untuk saling mengasihi. Begitu anak-anak ya, tante percaya. Kiara Kenzo, adik kakak saling mengasihi. Ica, Janet, Noel, Gracela saling mengasihi. Siapa lagi adik kakak? Petrus, Natalia saling mengasihi. Carla, Charlie saling mengasihi. Siapa lagi? Jonathan, Devanio, Maureen bertiga sepupu saling mengasihi. Ya, Okta, Junio saling mengasihi. Tasya, Bara saling mengasihi. Ya, siapa lagi yang belum tante sebut? Angkat tangannya. Ya, semua saling mengasihi. Grace sama Damai saling mengasihi. Rahel sama Merlin saling mengasihi. Kat sama Gwyn saling mengasihi. Ya, bukti kita itu menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengasihi. Ya, nggak boleh bertengkar, nggak boleh pukul-pukulan, cubit-cubitan, marah-marahan. Ya, tapi belajarlah jadi anak Tuhan yang mengasihi, tidak membeda-bedakan. Mau dia teman, mau dia adik, mau dia saudara, semua harus saling dikasihi. Puji Tuhan anak-anak, karena Tuhan mengasihi anak-anak yang taat perintah Tuhan. Ya, yuk sekarang kembali ke ayat hafalan. Ya, Tante Desti pingin banget ya. Nanti kalau udah ibadah normal, kita lomba siapa yang pertama kali cepat buka Alkitab. Wah, kelihatan ya. Jadi di rumah harus belajar baca Alkitab. Ya, yuk sekarang buka 1 Yohanes 4. Bukan Yohanes ya, tapi 1 Yohanes. Itu anak-anak kalau mau lihatnya cepat, lihatnya di bagian paling belakang. Nanti lihat ada 1 Yoh, ya. Karena Yohanes ada Yohanes 1, Yohanes 2, ya. Ini 1 Yohanes ayat pasal 4 ayat 21. 1 Yohanes 4 ayat 21. Kita baca sama-sama ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ulang lagi. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, jadi ayat hafalan kita juga mengajarkan tentang kasih. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita membenci saudara kita, kita juga selalu bertengkar dengan orang lain, dengan teman kita, ya itu berarti kita tidak mengasihi Allah. Tapi kalau kita mengasihi Allah, kita akan taati firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, sekarang kita mau berdoa. Tuhan berkati kita semua setelah sekolah minggu. Semua sehat-sehat ya. Gilbert sehat semuanya ya. Gilbert baru sampai dari Medan ya. Sehat-sehat ya. Semua anak-anak sekolah minggu sehat-sehat ya. Supaya kita boleh kembali nanti ibadah di gereja ya. Berdoa sama Tuhan Yesus supaya kita boleh ibadah di gereja. Amin anak-anak. Amin. Ya, sekarang kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau nyanyikan pujian yang tadi ya. Semusim berlalu namun kau selalu peliharaku. Bukti Yesus mengasihi Tante Desti, mengasihi anak-anak, mengasihi semua orang. Meskipun lagi kondisi seperti ini, tapi Tuhan pelihara kita. Kita boleh sehat, masih punya rumah tinggal, masih bisa makan. Itu bukti kasih Tuhan ya. Ya, kita nyanyi pujian ini. Semusim berlalu namun kau selalu peliharaku. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setia.
berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami sudah selesai sekolah minggu. Tuhan Yesus, ajar kami melakukan firman Tuhan. Ajar kami mengasihi semua orang. Tuhan, ampuni kami kalau kami berbuat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat Papa, buat Mama, dan saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Berkati juga bangsa Indonesia. Biarlah kami boleh kembali sekolah minggu di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak, angkat kedua tangannya ke atas, mata tetap ditutup. Kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai semua anak-anak sekolah minggu mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan berkati masa depanmu. Tuhan Yesus memberkati iman percayamu. Tuhan jadikan engkau menjadi anak-anak kesayangan dan kecintaannya Tuhan. Dan penyertaan Tuhan senantiasa menjadi bagianmu mulai dari saat ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, ibadahnya udah selesai. Ingat pesan Tante Desti, dengar-dengaran Papa Mama, kasih semua orang, maka Tuhan akan memberkati kita. Tetap sehat, selalu bersukacita, rajin berdoa, belajar baca firman. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus